Kami datang ke Indonesia bukan untuk menjajah kepada Anda, tapi kami, datuk-datuk kami semuanya datang kepada Anda untuk mencetak ulama, kiai-kiai ada di Indonesia ini. Datuk kami adalah bukan makan harta Anda. Lihat bagaimana sekarang semuanya. Anda muhibbin, Anda datang ke sini bawa apa? Paling gula 1 kilo. Anda datang ke sini bawa apa? Paling gula 1 kilo. Anda bawa apa di sini? Tapi itu semuanya kenapa? Karena kami dididik untuk menghargai muhibbin. Indonesia harus bersatu. Kalau masih ada satu suku bangsa merasa lebih tinggi derajatnya dari bangsa lainnya di Indonesia, buat apa kita bersatu kalau mereka orang-orang yang bukan pribumi Indonesia menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka. Karena itu udahlah, kalau Anda ingin selamat memilih satu akidah usul, ikuti akidah Yaman. Anda lihat bagaimana mereka menebar Islam. Catat, Islam datang dibawa oleh Wali Songo. Islam datang dibawa oleh Wali Songo. Islam datang dibawa oleh Islam datang, catat, dibawa oleh Wali Songo. Good job. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Alhamdulillah, kita di Indonesia dibina oleh orang-orang Yaman, termasuk juga oleh Snoop Horgronya yang diturunkan di Indonesia pada awal abad ke-19. Dia juga salah satu yang memberi masukan, yang kemudian mendatangkan imigran-imigran dari Yaman untuk diterjunkan ke Indonesia sebagai alat bandul politiknya kelompok-kelompok negara kolonial ketika itu. Dan kemudian diglorifikasi bahwa Indonesia ini adalah bagian dari protektorat Kekaisaran Utsmani. Sementara di sisi lain ada kelompok yang bernama Wali Songo, kemudian kita kenal ini, berusaha mengislamkan banyak orang di Indonesia. Di sisi lain, orang-orang kolonial mendeploy, mengerahkan berbagai kelompok misionaris sama seperti yang diterjunkan di India, yang dilakukan oleh East India Company, dan di Indonesia dilakukan oleh VOC. Sama polanya. Nah sekarang kenapa mesti percaya? Senok kafir, jangankan kafir fasik aja kalau bawa berita kita mesti hati-hati. Apalagi senok kafir bawa berita ngejelekin Habib Utsman, jangan percaya. Nah jadi praktek Belanda memfitnah begitu jangan kaget. Nah justru inilah hari ini belakangan ini yang dipakai oleh kelompok tertentu untuk memecah belah NU dengan menggunakan figur-figur habaib. Dan oknum-oknum Habib ini justru mencaci maki ulama-ulama NU. Ini kan kacang lupa kulitnya, Pak. Kita hormat kepada habaib, kita hormat. Tapi kalau urusan akhlak lain lagi. Apa ini? Alusuna cakup pokok niki. Benci sama habaib. Bapak saya itu pedagang besi tua, ditipu 4 kali sama Habib itu masih ikhlas-ikhlas saja. Ada salah satu orang temannya bapak juga, temannya abah saya itu, Habib. Saya juga manggilnya Habib. Tiap ke rumah cium tangan, tapi setiap habis dicium tangan itu nipu bapak saya. Selalu begitu. Dan kita ikhlas. Karena apa? Atas nama agama. Kalau dengan menggunakan agama itu kan biayanya murah, Pak, nggak mahal. Cukup kasih dogma aja, kasih ayat, wah kita udah manggut-manggut. Habaib ini kalau dicaci biasa, bahkan dibunuh biasa. Sayyidina Hasan, datuk kami, diracun, saudara. Sayyidina Ali dibunuh. Nah ini kenapa? Karena politik. Persoalan politik, Pak, mengatasnamakan agama. Semua kejahatan akan terlihat terhormat. Akan 4 dari khalifah paling utama itu juga mati terbunuh. Bani Umayyah, 6 dari khalifahnya mati diracun. Cucu Nabi mati diracun, Sayyidina Hasan. Sayyidina Husain dibantai di padang Karbala, dipenggal lehernya, ditusuk ke ujung pedang kepalanya, lalu diarak di jalanan di Damaskus dan kemudian ditepuk tangannya. Kemudian setelah itu ditaruh kepalanya di baskom, dipersembahkan kepada Yazid bin Muawiyah, rajanya. Sesama Islam, Pak. Padahal ini cucu Nabi. Kalau bulan purnama oleh Nabi Muhammad, 2 cucunya ini ditaruh di paha kanan dan di paha kirinya, lalu ditimang-timang. Begitu sayangnya Nabi Muhammad kepada 2 cucunya. Tapi karena persoalan politik, kedua-duanya dibantai. Alhamdulillah, kita di Indonesia dibina oleh orang-orang Yaman. Setelah Bahrawi mengcapture sebuah video yang menampilkan Habib Bahar Smith tengah mencaci maki dengan ungkapan-ungkapan kasar dan serapah binatang dalam sebuah pengajian.
Menanggapi itu, Islah Bahrawi menyayangkan pernyataan kasar dari seorang yang mengklaim sebagai penceramah agama. Menurut Islah, apakah Bahar Smith adalah sosok yang suci tanpa celah? Setelah ceramah biasanya diberi amplop berisi uang, berapa jumlahnya kurang tahu. Yang jelas itulah mungkin harga paket kombinasi antara ayat-ayat dan caci maki. Ya Allah, semoga masih ada orang yang meyakini bahwa Islam adalah agama yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Tulisnya dengan prihatin. Netizen lain memberikan tanggapan atas beredarnya video itu. Miris dan prihatin. Kok bisa bicara seperti itu di hadapan jemaahnya? Lantas apa yang didapat jemaah dalam beragama kalau begini? Heran ya, kok banyak jamaah yang datang dan mengundang? Ilmu apa yang didapatkan sama jamaah yang datang? Sementara itu, salah satu realisasi dari merawat jagat membangun peradaban sebagai tema Nahdlatul Ulama atau NU di abad kedua adalah dengan menjaga agama dan negara. Usaha yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tema itu diantaranya yaitu dengan tetap menjaga faham Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, serta mempertahankan dan merawat nikmat kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia yang telah lama diraih. Hal itu diungkapkan Ketua Rabithah Ma'did Islamiyah atau RMI, Pengurus Wilayah NU Provinsi Banten Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani saat tausiah di hadapan ribuan warga Nahdliyin Kabupaten Garut pada acara ziarah bersama dan halal bil halal menjemput abad kedua NU di Komplek Makam Keramat Syekh Abdul Qohar Pasir Astana, Pasir Waru Limbangan yang digagas pengurus cabang NU Garut pada Sabtu 13 Mei 2023. Sejak NU didirikan pada 1926, NU hingga kini melalui para kiai bersama pondok-pondok pesantrennya terus bergerak secara terorganisir untuk membimbing dan mengawal umat Islam agar tetap ada pada jalan yang diridhoi Allah SWT. Salah satu yang dilakukan para kiai NU adalah bergerak melawan faham Wahabi yang secara sadis menuduh para kiai dan warganya telah melakukan amaliyah tahayul, bid'ah dan kurafat atau TBC. Ucap Kiai Imaduddin. Ia juga menuturkan NU memiliki andil yang begitu besar dalam mewujudkan serta mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, peran NU dalam merawat dan menjaga kemerdekaan dapat dilihat manakala NU melalui Rais Akbar Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa resolusi jihad pada 22 Oktober 1945 yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengusiran pasukan sekutu pada 10 November 1945. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan